Pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar Mujahidin FM, tahun ini sudah ada yang punya hutang puasa belum? Atau tahun lalu sudah pada bayar belum sih hutang puasanya? Nah, membayar hutang puasa itu hukumnya wajib nih. Tapi bagaimana nih ketika misalnya belum sempat terbayarkan tapi sudah meninggal terlebih dahulu? Nah, nanti sesaat lagi kita akan membahas bagaimana cara membayar hutang puasa, tentunya ditemani Ustazah Syarifah Azizah LC di program Mutiara Hati Spesial edisi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kompas TV, M2 TV dan juga pendengar Mujahidin FM, kembali lagi di program Mutiara Hati Spesial edisi Ramadan. Dengan pembahasan kali ini adalah mengenai bagaimana cara membayar hutang puasa. Dan mungkin salah satu poin penting nih ketika membahas bagaimana cara membayar hutang puasa adalah ketika kita mempunyai hutang puasa tapi belum sempat untuk dibayarkan terlebih dahulu tapi sudah meninggal duluan. Nah, nanti kita akan bahas bersama sudah hadir di tengah-tengah kita ada Ustazah Syarifah Azizah LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustazah? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Ustazah, terkait tadi yang sudah saya sampaikan, ketika seseorang mempunyai hutang puasa kemudian tidak sempat untuk membayarkannya, meninggal terlebih dahulu. Ini bagaimana menyikapinya Ustazah? Apakah memang terhitung tidak menjalankan kewajiban tersebut dan dosa atau seperti apa nih Ustazah? Kaitan dengan mereka yang mendahului kita, tapi saat itu mereka mendapati Ramadan, ya kan? Mendapati niatnya puasa, tetapi tidak selesai ya. Lalu bagaimana? Apakah terhitung masih terhutang? Dan siapa yang membayarnya? Betul. Dan seterusnya. Maka pasal ini dibahas oleh para ulama fikih, pasalnya tertentu ya. Namanya Shaumul Wali 'alal Mayyit. Yaitu ini tertera di dalam berbagai kitab, di antaranya kitab karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili yang membahas fikih 4 mazhab, dan para ulama juga berbeda di dalam menanggapi pasal ini, yaitu Shaumul Wali 'alal Mayyit. Bagaimana dengan puasanya ahli wali? Ahli wali itu wali yang ditinggal. Itu waris yang ditinggal ya, ahli waris yang ditinggal, apakah mereka juga punya kewajiban untuk menggantikan kewajiban mayit yang sudah meninggal ya. Maka di sini para ulama memiliki dua sikap. Satu mengatakan bahwa tidak ada kewajiban bagi orang yang sudah meninggal untuk membayar hutangnya atau dibayarkan hutangnya, karena tidak ada puasa tidak ada ganti orang yang sudah meninggal dari seseorang ke orang yang lain, baik sholatnya maupun puasanya. Nah, ini yang kemudian menjadi landasan tidak ada kewajiban. Nah, ini pendapat yang pertama. Tetapi pendapat yang kedua justru jumhur ulama, sebagian besar ulama termasuk Maliki, Hambali dan Syafi'i mengatakan bahwa ada kewajiban untuk dibayarkan hutang puasa khususnya bagi yang sudah meninggal dan mendapati puasa Ramadan. Siapa yang kemudian yang punya kewajiban? Walinya. Nah, dengan dua syarat, para ulama memunculkan syaratnya, yaitu ayyamut qabla imkanis siyam. Dia sudah niat puasa, tetapi karena itu tadi, karena sakit ya, kemudian karena ajal akhirnya dipanggil dan tidak bisa menyempurnakan puasanya. Karena sudah terhitung dia berpuasa hari itu ya. Dan apabila juga dia misalnya meninggalnya bukan karena kewajiban untuk mengqadha, tapi kewajiban untuk mengfidyah. Misalnya orang tua yang uzur ya kan, dia tidak wajib puasa ya kan. Misalnya dari 1 Ramadan sampai 10 Ramadan dia kan tidak puasa. Berarti hanya kewajiban membayar fidyah. Kalau seperti ini rasanya sudah umum yang diketahui ya, artinya kemudian dibayarkan fidyahnya. Nah itu, jadi yang pertama syaratnya adalah kemungkinan ada kesempatan tetapi sempitnya waktu untuk melanjutkan puasa dan membayarnya. Kemudian ayyamut ba'da imkanil qadha.
dia sempitnya waktu untuk mengqadha. Artinya tidak ada waktu memang untuk mengqadha. Gitu. Jadi bukan kesengajaan ya, tetapi sempitnya waktu untuk mengqadha. Tapi apabila seorang itu yang meninggal, dia ada kesempatan untuk mengqadha. Nah, ini kita harus hati-hati nih. Tidak termasuk pasal ini, diwajibkan untuk membayarnya. Tapi dia punya waktu untuk mengqadha, tapi dia abaikan. Lalai. Lalai, tidak masuk pasal ini. Maka yang masuk dua syarat ini adalah sempitnya waktu, sempitnya kesehatan. Nah, karena sempitnya waktu tadi, maka para ulama itu tetap, nanti kita bahas tertentu ya, tetap mewajibkan mengqadha itu disegerakan. Nah, karena itu tadi khawatir ya, keduluan kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa dan kita tidak mampu membayar. Ya, lagi-lagi kita ingat bahwa puasa ini adalah urusan kita dengan langsung kepada Allah ya. Karena puasanya kita ini adalah untuk Allah. Maka pendapat jumhur yang kedua ini mengatakan ya akhirnya karena sempitnya waktu berpuasa, karena sakit dan sebagainya, kemudian sempitnya waktu untuk membayar karena sesuatu dan lainnya, maka ketika meninggal maka dihitunglah. Maka dihitunglah berapa banyak hari yang ditinggalkan selama Ramadan. Ya. Kemudian cara membayarnya ulama juga berbeda. Ada yang cara membayarnya tidak dengan mengqadha puasa, artinya dibayar dengan memberi makan. Fidyah. Nah, jadi ayat ta'am. Tapi ini pendapatnya lemah ya, pendapat yang ini lemah. Tapi sebagai amal soleh boleh-boleh saja untuk kita lakukan. Kemudian pendapat lagi pendapat jumhur lagi yang kedua, pendapat yang paling diarjah, paling diunggulkan adalah mengqadha. Lagi-lagi batal tidak puasa dibayar dengan puasa. Batal tidak puasa dengan makan dibayar tidak makan. Lagi-lagi arahnya ke sana ya. Maka pendapat yang kedua, mari kita pilih yang paling arjah, yang paling unggul. Bagi mereka yang meninggalkan kita lebih dahulu, orang tua, saudara, maka yang membayarnya ini adalah wali. Wali ini adalah anak, saudara kandung, anak kandung, ayah, ibu kandung. Nah, itu kalau wali suami, ya. Ya. Kalau ya, suami terhadap istri atau istri terhadap suami. Yang diutamakan walaupun ada mengatakan boleh saudara dekat. Dalam hal ini mungkin keluarga dekat, dalam hal ini suami istri, tetapi yang paling arjah lagi-lagi dalam hadisnya itu adalah wali ya. Yasumu anhu waliyuhu. Jadi wali itu sedarah itu ya. Yang punya hubungan kedekatan, hubungan darah. Ini lagi-lagi kita menghitung lagi bahwa anak peduli, saudara peduli ya, dan orang-orang sekelilingnya yang paling dekat dengan almarhum, almarhumah juga harus peduli. Ini kewajiban. Baik. Ini kewajiban yang harus tidak boleh diabaikan sebelum kita menyelesaikan yang lain-lain. Baik Ustazah, kita tahan dulu, pembahasannya menarik sekali. Nanti kita akan kembali sesaat lagi tentunya di program Mutiara Hati. Ya, kembali lagi di program Mutiara Hati dengan tema yang hari ini kita bahas adalah cara membayar hutang puasa. Tadi sudah sempat dijelaskan oleh Ustazah Syarifah Aziza Elsi terkait bagaimana cara membayar hutang puasa bagi orang yang sudah meninggal dunia. Dan ini ternyata dibebankan kepada para ahli warisnya, Ustazah. Sebenarnya saya sedikit penasaran terkait yang membayarkan hutang puasa orang yang sudah meninggal, karena tadi ada dua syarat ya Ustazah. Ketidakcukupan waktu untuk berpuasa dan juga mengqadhanya gitu kan. Nah, ini apakah menjadi sebuah kewajiban nih Ustazah? Atau hanya kalau mau ya silahkan, kalau tidak ya tidak dikenain kewajiban gitu bagi walinya? Jadi begini, memang puasa ini termasuk ibadah mahdhah ya, ibadah badaniyah, artinya orang yang bersangkutan yang melakukan. Tetapi ini kaitan dengan seseorang itu bukan karena kehendak sendiri ya, seseorang itu karena uzur gitu ya. Artinya dia sudah niat, tapi dia tidak bisa melanjutkan. Jadi ini ada hubungan keinteraksian gitu ya. Nah, jadi kemudian dia ingin membayar, tetapi tidak memungkinkan karena uzurnya waktu dan sebagainya. Maka
lagi-lagi keinteraksian sekelilingnya, kemudian membolehkan untuk kemudian menyempurnakannya. Gitu. Tapi tetap yang namanya ibadah mahdo ya ibadah tanggung jawab dia ya. Makanya pendapat ulama menjadi dua tadi. Nah, kaitan dengan kemudian munculnya hadis ini bahkan bukan hanya ahli fikih tapi sebagian besar ahli hadis. Yaro ahlul hadis wa jama'ah min muhdatsai syafi'iyah. Dan sebagian besar ahli syafi'i, ahli hadis dari kaum syafi'i, dan sebagian beberapa kelompok lagi mengatakan bahwa ayyasumal wali minal mayyit. Hendaklah seseorang wali itu untuk menggantikan puasa, membayarkan ya, tidak bisa menggantikan ya, membayarkan, ikut membayarkan, menyempurnakan puasa seseorang yang sudah meninggal. Baik itu Ramadan yang wajib saja ya, baik itu puasa Ramadan yang wajib atau nazar. Jadi betul. dicukupi di sini nazar juga. Benar-benar. Nazar juga termasuk ya Karena Ustazah ini ya? termasuk kewajiban. Itu tadi syaratnya tidak didapatkan kemungkinan untuk melakukan. Nah, tidak termasuk di sini orang yang melalaikan. Yang Kalau nunda-nunda melalaikan gitu ya Ustazah dosanya ya? ditanggung, pahalanya ditanggung. Nah, maka kita tidak bisa masuk pasal ini menggantikan qadha puasa orang yang tidak mau membayar, lalai. Tidak masuk pasal ini. Menjadi tanggungan dosa Ya, sendiri gitu, rata-rata yang masuk pasal ini adalah orang tua yang uzur, yang sakit-sakit ya, yang ingin bayar tapi tidak ada kesempatan, kambuh lagi sakitnya dan seterusnya. Ini jadi ada keinteraksian di sini, hubungan kekerabatan yang kemudian muncul. Kemudian ini alal arjah, ini pendapat yang paling unggul. Nah, karena ini dalilnya juga dimuktamadkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, muttafaq alaih, bahwa man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal ya, kemudian dia punya puasa yang belum ditunaikan, maka hendaklah puasa baginya untuknya walinya. Berarti menjadi sebuah kewajiban ya Ustazah? Kewajiban. Soma waliyu. Ini mengungkapkan hadis ini menggunakan kalimat madhi, berarti ada muncul pertanggungjawaban di situ untuk kemudian menyempurnakan. Kalau dari semua wali ini kan wali kan banyak nih Ustazah ya. Ada bisa orang tua juga, bisa anak juga hitungannya gitu ya, saudara gitu kan. Nah, sebenarnya yang lebih utama ini siapa yang harus membayarkannya Ustazah? Yang utama wali, yang kedua kullu qarib. Semua yang dekat dengan almarhum, ya termasuk suami, termasuk siapa saja yang dekat. Mungkin ada orang yang mengasuh gitu ya, mungkin orang yang selama ini paling dekat dengan dia, yang tahu keadaannya, bagaimana dia meninggalkan puasa, apakah fidyah dan lain sebagainya. Maka masuklah di situ kullu qarib, seorang yang dekat dengan qarib di sini ya dekat hubungannya dengan beliau. Tapi yang utama dari hadis ini hanya disebutkan wali. Wali siapa itu saja yang ada boleh ya hubungan Ustazah darah. ya? Yang Yang penting punya hubungan darah gitu ya. Ya, hubungan darah. Baik. Nah, itu terkait bagaimana mungkin cara membayar hutang puasa bagi orang yang tadi tidak punya waktu yang cukup, tidak punya kesempatan untuk membayarkan hutang puasanya, maka kewajibannya itu ditanggung oleh para walinya atau orang-orang yang punya hubungan darah dengannya. Nah, terkait cara membayar hutang puasa nih Ustazah, ini juga mungkin sempat kita singgung di episode sebelumnya nih Ustazah, terkait hutang puasa bagi wanita haid yang mungkin lalai membayarnya di tahun-tahun sebelumnya. Ini mungkin bisa jadi boleh diberikan mungkin studi kasus Ustazah terkait bagaimana cara menghitung pembayaran fidyahnya nih Ustazah. Karena memang kalau saya lihat itu Ustazah pernah ada yang sampai menyatakan bahwa ya udah dikali aja puasanya dengan dikali tahunnya, padahal sebenarnya bukan puasanya yang dikali tapi dibayar fidyah lagi gitu ya. Fidyahnya. Itu juga ada dua pendapat ya, kembali diserahkan kepada kemampuan. Nah, inilah wanita ini harus betul-betul paham ya dengan hukum, sangat-sangat perlu untuk memahami hukum. Khususnya untuk wanita yang haid ya, yang punya banyak kesempatan ya, yang masih mungkin belum punya anak ya, ini kesempatan untuk bisa mengganti. Maka lagi-lagi pendapat yang mengusung ini pendapat Al-Imam Syafi'i, maka hendaklah dia mengganti segera apa yang dia ingat dari yang lalu-lalu, yang lampau-lampau. Nah, bisa yang pertama dia hanya mengganti qadha.
boleh. Tetapi pendapat Syafi'i mengatakan dia mengganti qadha dan ditambah dengan fidyah. Fidyah. Jadi misalnya dia hitung ya dari usia 15 tahun ya. Misalnya 7 hari dia tidak pernah qadha sampai usia 20 tahun. Betul. 7 kali 5 ya. Ya, benar. Betul. Ya. 35 ya. 35 hari. Maka dia boleh ambil efektifnya adalah mengganti, ambil Senin Kamis boleh atau hari-hari lain boleh. Jadi ya kalau 35 hari berapa lama itu? Lumayan ya Ustazah. Sebulan lebih ya. Kurang lebih berapa? 1 bulan itu 8 kali gitu ya. 8 kali untuk Senin Kamis kan? Ya, kalau dia full berarti 2 bulan 3 bulan diambil bisa. Nah, kemudian dia hitung 35 mut, 35 fidyah. 35 fidyah karena hitungannya puasa 35. Nah, ada juga yang menambahkan lagi hitungan tahun yang dia tinggalkan. Jadi dari 20 ke 15, dari 15 ke 20 5 tahun. Nah, ditambahkan 5. Nah, ini ada 3. Nah, silakan. Yang penting ikhtiar saja. Betul. Yang penting wajib qadha-nya. Jadi kita sambung kembali pembahasannya dan itu dia untuk terkait bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah berlalu bagi wanita haid ya. Sesaat lagi kita jeda dulu sejenak. Sesaat lagi kita akan kembali di program Mutiara Hati. Ya, kembali lagi hadir di tengah-tengah kita program Mutiara Hati bersama Ustazah Syarifah Azizah LC dengan tadi pembahasan kita yang sempat terputus di Ustazah terkait mungkin bagaimana cara menghitung ketika puasanya lalai terbayarkan di tahun-tahun sebelumnya. Mungkin bisa diperpendek contohnya Ustazah, mungkin 2 tahun yang lalu nih tidak terbayarkan hutang puasanya, bagaimana nih Ustazah? 2 tahun yang lalu ya. Misalnya 2 tahun yang lalu itu 1 tahunnya haidnya 7. Berarti 2 tahun berarti 14 hari. Maka dia harus segera mengganti 14 hari setelah nanti nih Ramadan ini ya. Baru ditambah Ramadan ini 7 berarti 21 ya Ustazah. Nah, ditambah Ramadan ini berarti 21. Tapi caranya mubadarah, dia segerakan qadha Ramadan yang terbaru. Dia dahulukan qadha Ramadan yang terbaru dulu, yang tahun 1442 ini. Jadi nanti setelah itu, ini ada pembahasan tersendiri nanti, apa tidak? Tidak ada ini aja. Langsung ya. Langsung Ustaz. Jadi teknisnya begini, setelah nanti Syawal ya, nah kaitan dengan Syawal itu kalau untuk puasa qadha terbaru tidak boleh menurut Syafi'i digabung dengan Syawal. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi mengganti qadha puasa terbaru tidak dianjurkan digabung dengan sunnah-sunnah yang terbaru ya. Yang terbaru. Karena itu masih fresh dia, masih segar. Karena hutang kita yang terbaru. Betul. Nah, maka setelah kita misalnya Syawal, lalu kita segera qadha. Atau kita qadha dulu boleh, baru Syawal. Mana yang memungkinkan kesehatan kita untuk melakukan. Tapi kalau untuk orang yang uzur, itu tidak dianjurkan Syawal dulu. Misalnya ada sakit yang sering menyertai atau uzur usia, maka dianjurkan qadha dulu baru Syawal. Utamakan qadha dulu. Utamakan qadha dulu. Karena beratnya ini qadha puasa ini lumayan berat ya. Karena ini hutang kita sama Allah. Nah, maka kemudian itu. Nah, setelah puasa yang qadha yang terbaru selesai 7 hari, baru dia lanjutkan yang qadha 14 hari 2 tahun yang lalu. Dia ambillah puasa Senin, dia niatkan qadha, Seninnya dapat. Dia boleh puasa dibersamai dengan puasa sunnah berarti Ustazah. Ketika itu sudah yang lalu ya. Iya. Setelah yang lalu-lalu dia sertakan dengan puasa sunnah apa saja. Dia mau puasa sunnah yang lain, ya puasa apa selain Senin Kamis, puasa tengah 3 hari di tengah bulan ya. Boleh, dia niatkan qadha-nya saja, nanti sunnahnya dapat. Kemudian kaitan dengan yang tinggal tadi ya. Betul. Lalu dia hitung fidyahnya 14 hari. Berarti 14 orang miskin fidyahnya ya. Atau 1 orang itu diberikan 14 fidyah boleh untuk 1 orang. Itu teknisnya terserah ya. Kemudian ditambahkan di sini para ulama mengatakan yang terakhir, pendapat yang terakhir mengatakan takarrarul fidyah inda Syafi' bitakarruril a'wam. Fidyah itu ditambah lagi bilangan tahun yang ditinggal. Misalnya tinggalnya tahun berapa yang lampau? Misalnya 10 tahun yang lalu ditambah 10.
berarti kalau 2 tahun yang lalu tadi ditambah 2 gitu ya ditambah Ustazah? 2. Jadi 14, 16 ya, tadi 14 ditambah 2. 2. Jadi 16. Kalau 40 tahun yang lalu Tambah ditambah 40. Jadi semua itu adalah konsekuensi. Betul itu. Jadi kalau kita telusuri bab-bab ini luar biasa. Ini aturan ya. Ini kewajiban kita. Kalau dibandingkan dengan nikmat yang Allah beri tidak bisa kita bayar kan? Ya kan, kita bisa sehat 40 tahun yang lalu, kita masih bisa sehat sekarang, bisa nggak kita bayar kesehatan itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Hanya dengan beginilah kita bisa membayar. Bentuk syukur kita itu dengan membayar hutang, kewajiban loh itu. Nah, bukan lagi bentuk syukur yang ini ya, tapi kewajiban. Baik. Nah Ustazah, terkait mungkin sedikit terkait waktu membayar hutang puasa karena haid tadi, apakah ada hari-hari yang dilarang gitu Ustazah untuk melaksanakan pembayaran tersebut? Kaitan dengan etika membayar itu karena kewajiban qadha ini mutlak ya, wajib, karena kita dikejar oleh usia. Nah, maka tidak ada pantangan ya bahasanya ya, tidak ada pengecualian untuk hari-hari. Tapi alangkah baiknya ini etika tidak menyendirikan Jumat dan tidak menyendirikan Sabtu. Artinya kalau puasa Jumat, Sabtu juga itu. Jadi Jumat dan Sabtu tidak disendirikan. Tapi khusus untuk untuk kewajiban qadha sebetulnya tidak masalah juga. Tapi kalau khusus untuk sunnah, maka dimakruhkan menyendirikan Jumat dan Sabtu ya. Misalnya Jumat saja, kemudian Sabtu saja. Tapi kalau digabung, Kamis dulu baru Jumat, atau Jumat dulu kemudian Sabtu, atau Sabtu dulu baru Ahad. Berarti intinya qadha itu bebas hari apa saja. Karena sebuah kewajiban semakin diutamakan. cepat semakin lebih. Karena kita mengejar waktu dipanggil. Betul. Jadi segerakanlah membayar hutang puasa. Nah mungkin sedikit boleh diberikan closing statement nih Ustazah terkait bagaimana cara membayar hutang puasa nih. Ya, jadi saya teringat sebuah hadis Nabi SAW bahwa ada syarat perempuan itu sangat mudah masuk surga. Dia bisa pilih pintu mana yang dia bisa bisa pilih ya, dari mana arahnya untuk menuju surga. Rasulullah SAW menjelaskan, idza sholatil mar'ah, jika wanita itu sholat fardunya sempurna, kemudian hasanat farjaha, menjaga kemaluannya, wasomat syahraha, ini Ramadan, dia menyempurnakan puasa Ramadannya, termasuklah hutang-hutangnya yang telah dia tinggalkan. Maka berarti kalau kita masih ada hutang, kita belum bisa termasuk pilihan surga ini ya. Nah ini, maka ayo segera kita lihat lagi, kita hitung lagi kewajiban-kewajiban yang pernah kita tinggalkan. Apapun masalahnya, uzurnya, yuk kita sama-sama hitung supaya menjadi sempurna ibadah kita di sisi Allah. Baik, terima kasih banyak Ustazah. Demikianlah materi kita hari ini terkait cara membayar hutang puasa. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan. Jangan menunda lagi untuk membayar hutang puasa. Nah, kami berdua pamit. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya.